Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan sistem pemilihan umum. Sebagai sebuah negara demokrasi di Indonesia, rakyat merupakan salah satu pemegang kekuasaan tertinggi di dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi rakyat di dalam negara demokrasi khususnya Indonesia memiliki peranan penting di dalam menentukan dan juga memilih wakil-wakil rakyat mereka di dalam aparatur pemerintahan seperti itu. Jadi untuk mewujudkan dari pemerintahan itu, maka di Indonesia diadakan pemilihan umum seperti itu. Pemilihan umum sendiri menjadi suatu prosedur di dalam negara demokrasi, yaitu tujuannya adalah untuk memilih dan juga menentukan ataupun mewakilkan wakil-wakil rakyat mereka yang akan duduk di parlemen seperti itu. Di Indonesia sendiri telah selama 62 tahun kalau tidak salah telah melangsungkan beberapa pemilu. Yang pertama pada tahun 1955, yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada waktu itu di waktu Indonesia masih dalam keadaan belum kondusif, ketika itu terjadi istilahnya penyerangan yang dilakukan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh DITI pada waktu itu yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Itu merupakan pemilihan yang dilakukan untuk memilih DPR dan Dewan Konstituante. Terus setelah itu pemilihan setelah adanya pemindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pemilu tetap dilaksanakan, yaitu pada tahun 1968 pertama kali, yaitu pada waktu itu diwakili oleh beberapa parpol. Ada 9 parpol. Yang satu adalah golongan karya dan yang 8 adalah parpol-parpol yang lain yang ikut juga memeriahkan adanya pemilu pada tahun 1968. Selanjutnya pemilu 1971, itu baru tetap pada pemerintahan Orde Baru. Pada waktu itu diikuti oleh banyak parpol, lebih banyak daripada pemilu pada tahun 1968 seperti itu. Selanjutnya pada Orde Baru juga ada pemilu 1977 dan juga pemilu pada tahun 1982, 1987 dan juga 1992. Dan pada masa era reformasi dilangsungkan beberapa pemilu juga pada tahun 1999 dan juga pada tahun 2004. Terus sampai sekarang 2005 ada pemilu 2009 dan sampai seterusnya sampai sekarang. Di dalam pemilihan umum tersebut ada sistem. Di dalam ilmu politik banyak sistem yang dapat kita ketahui, tapi secara prinsip, secara pokok bisa kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Di antara 2 bagian itu, yang pertama adalah sistem distrik, yaitu sistem pemilihan umum distrik. Sistem ini berdasarkan pada wilayah geografis. Jadi sistem distrik ini memilih salah satu wakil mereka dalam satu wilayah tersebut untuk diwakilkan dalam parlemen seperti itu. Jadi sistem ini adalah sistem yang cuma mewakilkan satu wakilnya saja berdasarkan wilayah geografisnya. Yang kedua ada sistem proporsional atau bisa dikatakan juga sistem berimbang. Di Indonesia sistem proporsional inilah yang biasa digunakan karena di Indonesia banyaknya pulau dan juga banyaknya wilayah memungkinkan untuk melakukan sistem ini seperti itu. Jadi sistem ini merupakan sistem yang dipraktekkan di Indonesia. Sistem ini tidak berdasarkan wilayah geografis, akan tetapi berdasarkan banyaknya jumlah wakil seperti itu. Jadi dalam satu wilayah bisa mewakilkan beberapa wakilnya seperti itu. Selain dari itu ada juga manfaat di antara keduanya. Yang pertama ada keuntungan dan kelemahannya. Dalam sistem listrik
keuntungannya adalah adanya penyatuan partai-partai, karena di dalam sistem distrik ini hanya satu berdasarkan kesatuan wilayah geografis. Artinya di sini partai tidak akan terlalu banyak, hanya satu saja, dan juga memilih satu wakil saja. Keuntungannya di situ. Jadi bisa juga mengumpulkan suara menjadi satu, juga meminimalisir banyaknya partai seperti itu, karena ini berdasarkan geografis. Juga kelemahannya juga ada, salah satunya di mana ini hanya berdasarkan komunitasnya saja. Jadi karena berdasarkan geografis, jadi kepentingannya hanya berdasarkan komunitasnya saja. Pada waktu dia ada di parlemen, itu saja kelemahannya. Kalau dalam sistem proporsional atau sistem berimbang ini, keuntungannya adalah ya di mana wakil-wakil itu tidak hanya berdasarkan suaranya, tidak hanya berdasarkan suatu wilayah tersebut. Jadi dalam suatu wilayah yang banyak seperti di Indonesia itu bebas untuk memilih, karena kan ini tidak berdasarkan wilayah, jadi berdasarkan suara yang dapat diperoleh seperti itu. Oleh karena itu sistem ini sangat menguntungkan. Hanya saja ya kekurangannya bisa ya juga munculnya banyak-banyak partai, karena ini kan berdasarkan bukan berdasarkan geografis. Jadi partai-partai yang ada dalam satu wilayah bisa lebih dari satu ataupun dua seperti itu. Juga kelemahannya juga di sini adalah ini tidak berdasarkan komunitas tapi berdasarkan kepentingan politiknya. Ini yang terjadi di Indonesia, marak terjadi di Indonesia, di mana peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak hanya memandang satu komunitas saja, tetapi juga meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga bagi saya sendiri ya, sistem ini bagi saya kurang tepat guna, meskipun ya di Indonesia memang harus melakukan ini karena banyaknya pulau-pulau, tapi kurang tepat guna karena berdasarkan kelemahannya sistem ini lebih mementingkan partai politiknya daripada mementingkan kepentingan suatu masyarakat seperti itu. Selain dari sistem itu tersebut, pemilihan umum juga mempunyai asas-asas, yaitu bisa disingkat luber dan jurdil. Luber itu singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, dan juga jurdil, jujur dan adil. Yang dimaksud langsung di sini ya masyarakat Indonesia dapat melaksanakannya di mana saja langsung, secara hadir dalam tempat pemilihan seperti itu. Langsung dan umum. Umum ini artinya seluruh warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat-syarat itu boleh untuk memilih wakilnya seperti itu. Bebas di sini ya tidak tergantung satu komunitas, tidak tergantung dari bujukan orang lain, jadinya bebas untuk memilih, itu mempunyai kebebasan seperti itu di dalam memilih. Dan juga rahasia di sini tidak boleh, di mana di dalam memilih suatu wakil-wakil mereka tidak diperkenankan untuk diberitahukan ataupun berdasarkan kepentingan orang lain. Jadi rahasia, tidak diketahui oleh orang lain di dalam memilih wakilnya mereka. Jujur di sini artinya tidak ada kecurangan baik dari pemilih maupun dari panitia pemilihan umum. Ini berdasarkan di mana pemilihan umum sendiri merupakan salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Jadi kalau tidak jujur sepertinya ya kurang efisien lah, dan nantinya akan berdampak besar bagi kepentingan rakyat Indonesia. Adil di sini artinya dapat memberikan suatu hal ataupun dapat memberikan sesuatu yang baiklah bagi rakyat Indonesia tanpa memandang ras, agama ataupun sejenisnya seperti itu. Jadi itu sekedar dari saya terkait dengan sistem ataupun pemilihan umum yang ada seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.